Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Pak Guru doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia. Ini adalah rangkuman materinya. Jadi Pak Guru harap dengan menyimak video ini kalian akan bisa lebih mudah untuk memahami keanekaragaman yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang amat luas. Wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan wilayah yang sangat luas, maka Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat banyak. Di antaranya ada keanekaragaman agama. Anak-anak bisa tidak menyebutkan keanekaragaman agama yang ada di Indonesia? Bisa dong. Ya, di antaranya di Indonesia ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan juga ada Konghucu. Selain keanekaragaman agama, di Indonesia juga ada keanekaragaman suku, di mana suku-suku tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Dari pakaian, dari bahasa, dari makanan, dan yang lainnya. Selain itu, keanekaragaman yang ada di Indonesia juga diantaranya adalah keanekaragaman alat musik yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keanekaragaman ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk negara kita. Jadi, keanekaragaman ini harus kita pelihara dan juga lestarikan. Dan jangan sampai keanekaragaman ini memecah belah kita. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu juga, yaitu Indonesia. Daerah yang akan kita pelajari pertama kali yaitu daerah Maluku. Di daerah Maluku terdapat beberapa suku, di antaranya ada Seram, ada suku Banda, dan suku Aru. Nah, ini adalah baju adat dari Maluku. Bagus kan? Nah, baju yang ada pada gambar dinamakan baju cele, baju perempuan suku Maluku. Bajunya berwarna putih, berlengan panjang, serta memiliki rok yang lebar. Daerah Maluku memiliki alat musik sendiri. Ya, seperti pada gambar. Kalian tahu apa namanya? Ya, betul. Ini alat musik yang bernama tifa. Tifa adalah alat musik dari Maluku yang dimainkan dengan cara dipukul. Daerah Maluku juga memiliki makanan khasnya. Ya, makanan ini bernama papeda. Papeda ini berasal dari olahan sagu, di mana biasanya disajikan dengan olahan ikan. Terlihat lezat ya. Untuk tariannya dari Maluku, kita memiliki tari lenso. Dari Maluku kita beranjak ke Bali. Ya, di Bali ada suku Bali. Dari Bali kita mempunyai alat musik khas Bali yang dinamakan cengceng. Kalian tahu kira-kira bagaimana cara memainkannya? Iya, betul. Seperti perkiraan kalian. Melihat gambar, alat musik cengceng ini dibunyikan dengan cara dibenturkan satu dengan yang lain atau dipukulkan satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan bunyi-bunyian khas Bali. Nah, untuk rumah adatnya atau bangunan khasnya dari Bali, bangunan ini dinamakan Gapura Candi Bentar.
Lalu untuk makanan khasnya, kalian lihat di gambar. Ya, ini namanya adalah ayam betutu. Siapa yang sudah pernah menikmatinya? Dari Bali kita mempunyai tarian. Ya, tarian khas dari Bali yaitu ada tari legong dan juga ada tari kecak. Dari Bali kita beranjak ke Sulawesi Selatan, di mana di Sulawesi Selatan terdapat salah satu sukunya yaitu suku Toraja. Nah, di layar terpampang ini adalah pakaian khas dari Sulawesi Selatan. Pakaian ini disebut sebagai baju poko dan juga sepa talung buku. Baju poko dikenakan oleh perempuan dan sepa talung buku dikenakan oleh laki-laki. Dari Sulawesi Selatan kita memiliki alat musik khas dari Sulawesi Selatan yang bernama Pak Pompang. Bentuknya seperti angklung ya. Iya, terbuat dari bambu, tapi dimainkan dengan cara ditiup, bukan seperti angklung yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Dari Sulawesi Selatan kita memiliki rumah adat yang sangat bagus. Kalian lihat di layar, ya, rumah adat tersebut bernama Tongkonan. Selain itu, dari Sulawesi Selatan kita memiliki tarian daerah yang bernama Tari Kipas Pakarena. Dari Sulawesi Selatan kita beranjak ke Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat suku Sunda. Jawa Barat memiliki alat musik yang khas, yaitu angklung, terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Di Jawa Barat juga memiliki makanan khas. Kalian lihat deh di layar. Sepertinya lezat ya. Nasi timbel merupakan makanan khas yang disiapkan dari rumah, berupa nasi hangat yang baru saja matang dan dibungkus dengan daun pisang. Umumnya biasa dibawa para petani untuk bekal makan siang mereka. Dari Jawa Barat kita memiliki tarian khas Jawa Barat yaitu tari jaipong dan juga tari merak. Berikutnya kita ke ibu kota, yaitu ke DKI Jakarta, di mana DKI Jakarta memiliki suku, yaitu suku Betawi. Suku Betawi di Jakarta memiliki makanan khasnya, yaitu salah satunya adalah kerak telur. Pernahkah kalian menikmatinya? Selain kerak telur, di sana juga ada makanan khas yang sangat populer, yaitu soto Betawi. Untuk rumah adatnya, yaitu rumah kebaya. Sementara untuk alat musiknya, ini seperti trompet yang sangat besar ya. Ya, tapi bentuknya melengkung. Ini alat musiknya bernama tanjidor. Alat musik tanjidor ini dimainkan dengan cara ditiup. Dari Jakarta kita beralih ke Jawa dan juga ke Yogyakarta.
Di Jawa dan Yogyakarta ini kebanyakan atau mayoritas sukunya adalah suku Jawa, sehingga kebudayaannya hampir sama. Untuk makanannya, ya dari Jawa Tengah ini ada yang khas yaitu lumpia. Lumpia ini biasanya berisi dari bambu muda yang dinamakan rebung. Untuk makanan khas dari DIY yaitu Yogyakarta, ini ada nasi gudeg. Nasi gudeg ini berasal dari olahan nangka muda dipadukan dengan beberapa lauk, dan cita rasanya khas yaitu ada cita rasa manis di dalamnya. Lalu untuk pakaian adatnya, ini ada beskap, lalu ada lurik, dan juga ada kebaya. Untuk rumahnya disebut rumah joglo. Dan tarinya ada tari gambyong dan juga tari boyo. Dari Jawa kita ke pemberhentian terakhir, yaitu di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat terdapat suku Minang. Nah, kalian lihat di layar, itu adalah rumah adat dari Sumatera Barat. Wah, bagus ya. Ini dinamakan rumah gadang. Lalu alat musik dari Sumatera Barat ini ada yang pertama talempong, yang kedua ada saluang. Untuk tariannya dari Sumatera Barat kita memiliki ada tari piring. Lalu makanannya ada dendeng balado, rendang, dan juga sate padang. Kalau kalian pernah ke rumah makan Padang, ketika makanan khas ini pasti akan kalian temui. Wah, ternyata benar ya, Indonesia memiliki keberagaman yang sangat kompleks. Itu saja baru sedikit yang kita bahas. Masih banyak daerah-daerah lain yang belum kita pelajari. Lalu, bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan yang ada? Ya, sikap kita diantaranya yang pertama, kalian tidak boleh pilih-pilih teman di lingkungan manapun, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ataupun masyarakat. Karena ya memang kita memiliki banyak keberagaman. Yang kedua, tidak memandang agama, suku, ras, asal daerah ketika berteman. 3. Tidak mengganggu jalannya ibadah agama atau kepercayaan lain. Tidak mencela atau menghakimi pilihan agama seseorang. Mengapresiasi adat dan kebudayaan suku atau daerah lainnya dengan cara mempelajari kebudayaannya, ikut menonton pertunjukan kebudayaannya, mengenali kulinernya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita tidak boleh memaksakan pendapat diri kepada orang lain. Menghargai dan menghormati pendirian orang lain, meski pendirian tersebut berbeda atau bahkan bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Nah, untuk keberagaman pada kesempatan kali ini, sampai sini saja ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa membahas keberagaman dari daerah-daerah yang lainnya. Sebagai penutup, Pak Guru ucapkan selamat belajar
Dan jangan lupa subscribe ya, jika channel ini bermanfaat menurut kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.